Halo. Pull. Oh. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deveda Prima. Di sini saya akan menjelaskan itu OSPF. Nah, sebelumnya di sini saya akan membantu topologinya. Di sini kita akan menggunakan dulu topologi dua router. Selanjutnya ntar saya akan menambahkan satu lagi router dan switch dan dua VLAN. Oke, di sini kita masukkan dulu routernya. Udah masuk dua. Nah, di sini kita pakai kabel. Oh ya, sebelumnya kita tambah dulu untuk port-portnya agar ntar tidak usah kita matikan lagi, ntar konfigurasinya bakal hilang semua. Kita masukkan dulu, lalu kita nyalakan lagi untuk routernya. Dan yang router pertama juga kita samakan. Masukkan dulu, kita menggunakan kabel yang FA atau Fast Ethernet. Nah, jika sudah, kita masukkan dulu kabelnya. Kita FA0/0 masuk ke FA00, lalu ini ke 1 ke 0 lagi, dan ini 0 ke 0, 0 ke 1. Nah, jika sudah, kita atur dulu agar tidak berdempetan. Nah, di sini kita masukkan dulu agar kita tidak pusing. Di sini kita untuk PC yang pertama kita masukkan IP-nya itu 1.2. Nah, di sini untuk gateway-nya di sini kita masukkan 168.1.1/24. Oh ya, ini juga IP-nya /24 ya. Nah, untuk PC yang kedua kita masukkan 2.2/24. Nah, di sini kita masukkan 192.168 itu /2.1/24. Nah, di sini untuk kabel yang atas ini yang untuk routernya kita masukkan IP-nya 10.10.10.1/24. Lalu ini yang keduanya kita masukkan 10.10.10.2/24. Lalu kita rapikan dulu. Nah, jika kita sudah dirapikan, kita beri dulu IP-nya agar nanti untuk pengeping tidak lupa memasukkan IP-nya. Nah, di sini kita masukkan dulu IP-nya 162.168.1/2. Jangan lupa satu mask dan gateway-nya yaitu 192.168.1.1, dan lalu satu lagi untuk PC yang ini kita masukkan juga 192.168.2 lalu sampai maksnya 192.168.2.1. Nah, lalu kita masuk ke routernya, kita nolakan saja, lalu kita masuk ke enable, lalu configuration tag. Nah, jadi kita daftarkan dulu untuk gateway-nya yaitu FA0/0. Jangan lupa kita no shutdown agar kabelnya hijau. Lalu kita masukkan IP-nya atau kita masukkan IP add 192.168.1.1. Jangan lupa submit masknya 255.0. Lalu kita enter, lalu kita exit, masuk lagi ke interface FA1/0, lalu no shutdown agar kabel yang merah ini ntar hijau. Ya, kita konfigurasi di switch di router satunya lagi. Lalu kita IP add juga untuk IP-nya yaitu 10.10.10.1. Jangan lupa subnet max-nya ya, 255.255.0. Exit. Nah, kita masuk ke router yang satu lagi, dan kita kita masuk ke CLI. Oh, ini belum nyalain ya, ntar tunggu dulu sebentar. Kita lihat CLI-nya belum selesai, kita tunggu saja. Nah, kita no, lalu kita samakan seperti di router yang pertama.
konfigurasi T. Lalu kita daftarkan untuk FA 0/0 GNT FA 0/0, lalu 0 shutdown agar kabelnya hijau. Nah, jika sudah, kita IP add yaitu 10.10.10.2. Jangan lupa subnet masknya kita spasi dulu 255.255.255.0. Nah, jika sudah, exit, lalu kita masukkan juga ke kabel yang 1/0, lalu 0 shutdown. Nah, di sini ya udah hijau semua ya. Jangan lupa kita masukkan dulu IP-nya untuk gateway-nya, IP add 192.168.2.1. Jangan lupa subnet masknya ya. No, exit, exit aja. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke bagian routing OSPF-nya atau dynamic routing OSPF-nya. Oke, di sini kita masuk dulu ke router yang pertamanya, lalu kita enter. Nah, di sini kita sama seperti yang di EIGRP, kita masuk dulu ke router OSPF. Nah, di sini kita bisa menggunakan berapa channel atau bebas. Kan kalau EIGRP harus sama channel, kayak router 1 EIGRP 1, yang router 2 EIGRP 2. Nah, untuk OSPF kita bisa bebas angkanya, jadi router pertama 1, router 2 2, router 3 3. Nah, di sini kita masukkan 1, lalu kita network. Nah, kita masukkan dulu yang 10.10.10.10.0. Nah, di sini untuk subnet masknya yaitu untuk OSPF ini kita mengurangi subnet mask dikurang subnet mask, jadi 255.255.255.0. Nah, untuk prefix 24 jadi hasilnya 000.255. lalu kita tanya. Nah, di sini untuk areanya kita masukkan saja 0, lalu kita exit, kita masukkan juga yang network yang 192.168.1.0, dan jangan lupa masukkan subnet masknya sama seperti yang di atas karena kita menggunakan prefix atau /24. lalu kita areanya kita masukkan 0 juga, lalu kita exit. Nah, kita cek IP do show IP route. Nah, di sini untuk 10.10 ini sudah connected ya. Kita coba dulu masuk ke router yang kedua ini, lalu kita enter lagi, kita route OSPF. Nah, di sini kita menggunakan channel 2 aja, network 10.10.10.0, lalu ininya 255, areanya 0, lalu masukkan juga network 192.168. lalu kita lagi enter dulu. Nah, ini kenapa itu karena di sini sudah masuk, atau yang IP yang pertama ini sudah mengenal ke IP yang satu lagi. Lalu kita lanjutkan dulu 2.0, lalu 0.0.0.255 area 0, lalu kita exit, lalu kita do show IP route. Nah, di sini untuk IP 1.0 ini udah masuk OSPF. Nah, ini untuk router pertama, kita cek di sini, enter. Nah, di sini udah masuk ya. Untuk router kedua ini IP-nya 2.0 ini sudah masuk ke OSPF. Lalu kita coba percepat dulu. Kita sudah percepat, lalu kita coba ngeping, hasilnya progress, failed, dan sukses. Nah, saya akan menambahkan satu router lagi dan menambahkan VLAN 2 di sini. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan satu router lagi dan satu PC. Nah, jika sudah, kita buka dulu ke router ini.
lalu kita matikan, lalu kita masukkan untuk kabelnya, yaitu fast Ethernet. Nah, jika sudah, nyalakan lagi, lalu kita matikan. Nah, selanjutnya kita masukkan kabelnya FA610 lalu FA010. Jika sudah, masukkan juga FA010. Nah, jika sudah tersambung, kita masuk dulu ke router yang kedua, kita daftarkan IP atau kabel yang baru. Oh ya, sebelumnya kita tulis dulu di sini. Di sini kita menggunakan IP 11.11.11.1/24. Lalu di sini 192.168.3.1, yang untuk yang ininya 11.11.11.2. Nah, jika sudah, kita rapikan dulu. Nah, kita di sini masuk ke router yang kedua, lalu kita interface FA berapa, kita cek dulu 6/0. Oh, ada typo dikit, lalu 0 shutdown. Lalu kita daftarkan IP-nya, IP8 11.11.11.1, lalu masukkan subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. lalu kita exit. Lalu kita masuk ke router yang ketiga ini, kita no saja, lalu kita masuk enable configuration T. Nah, ini kita daftarkan dulu untuk kabel yang FA010 dulu ya, 010, lalu langsung no shutdown. Nah, di sini kabelnya sudah menjadi hijau, lalu kita IP8 11.11.11.2, lalu masanya lupa no. Lalu kita exit, lalu interface FA1/0, lalu no shutdown. Jika sudah, kita IP8 192.168.3.1, lalu 255.255.255.0. Kita exit. Nah, di sini kita masukkan dulu IP-nya, terus dulu 192.168.3.2. Nah, kita masuk ke PC yang terakhir ini, kita masukkan dulu IP-nya 192.168.3.2, 192.168.3.1, lalu kita klik exit. Oke, di sini kita masuk ke routing, konfigurasi routing OSPF nya. Kita masuk dulu ke route OSPF. Nah, di sini kita menggunakan OSPF 3 aja. Lalu kita networknya kita masukkan yang 11.11.11.0. Jangan lupa subnet masknya itu 000.255 area 0. Nah, di sini kita masukkan juga untuk IP yang 192.168.3.0. Ada tipe dikit, oh ya ada, lalu kita enter, lalu kita exit. Kita di sini kita cek di show IP route. Kita lihat di sini untuk yang 11.11 dan 3.0 ini sudah masuk, udah connected ya. Nah, kita masuk ke router PT ini, kita masuk ke net route OSPF 3 OSPF 2. Dari sini kita daftarkan juga yang tadi IP baru, yaitu 11.11.11.0. Lalu jangan lupa subnet masknya 255, lalu area 0.
lalu kita exit, kita cek IP to show IP root. Oh kan di sini sudah masuk, lalu kita to show IP root. Nah di sini bahwa untuk IP yang pertama atau yang PC yang pertama IP-nya sudah masuk OSPF ya. Nah untuk IP yang ketiga ini sudah masuk juga, yaitu OSPF. Di sini kita bisa lihat. Lalu kita exit aja, kita coba kirim pesan. Kita kirim pesan dari IP sini ke IP 3, apakah bisa? Dan sukses. Selanjutnya saya akan menambahkan VLAN. Oke, di sini saya akan menambahkan 1 switch dan 2 PC. Nah, jika sudah masukkan routernya, kita masukkan dulu PC-nya 2. Kita masukkan 2. Lalu jangan lupa kabelnya kita sambungkan juga. 6, lalu ke sini. Lalu ini ke yang atas. Nah, di sini saya akan menggunakan 2 VLAN. Nah, di sini sudah menggunakan 1, 2, 3. Di sini kita masukkan 192, 168, 4.2/24. Di sini kita masukkan 192, 168, 5.2/24. Nah, di sini kita masukkan kabelnya, kita masukkan aja 20/24. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan dulu untuk IP-nya, lalu kita daftarkan VLAN-nya. Nah, di sini kita masukkan dulu IP-nya, yaitu 192.168, 4.2, lalu sampai masnya 168.1.4.1. Nah, kita masukkan lagi IP-nya, yaitu 192.168, 5.2. Jangan lupa sampai mas 168, 5.1. Nah, kita masuk ke switch-nya, kita masuk ke CLI, lalu kita enter aja, kita masuk ke enable configuration T. Nah, di sini kita daftarkan dulu untuk VLAN-nya, kita masukkan VLAN 4, lalu VLAN 5. Lalu kita exit. Di sini kita masuk ke kabel FA 1/1 untuk menyalakan switch-nya, lalu kita tekan switch mode akses, lalu switch akses VLAN 4. Nah, di sini kita samakan seperti yang di atas, 2/1, lalu switch mode akses, switch akses VLAN 5. Exit. Nah, kita percepat. Nah, kita masuk ke router yang ketiga ini, kita masukkan ke bagian interface 6/0, lalu kita no shutdown agar kabel yang dari router ke switch bisa menyala. Lalu kita daftarkan IP-nya 20. Oh ya, IP 8 20.20.20.1, lalu sampai masnya 255. No, lalu kita enter, lalu kita exit. Nah, kita percepat dulu, dan sini sudah berhasil. Nanti di routernya kita akan menambahkan yaitu encapsulation agar VLAN-nya bisa tersambung. Sebelum kita melakukan encapsulation, kita masukkan dulu, kita daftarkan dulu untuk kabel yang 2021 ini ke dalam router OSPF 3.
kita network 20 lalu sama emasnya 255 area. Nah, sini untuk areanya kita masukkan aja 0, kita exit. Nah, kita IP duso IP root. Nah, di sini untuk kabel yang 20 ini sudah connected ya. Nah, di sini untuk yang 0 1.0 2.0 itu saya masuk ke OSPF. Lalu kita cek di sininya apakah sudah ada. Kita masuk ke enable configuration, lalu kita ketikkan duso, kita duso IP root. Kita salah ketik. Nah, di sini untuk 20 ini sudah masuk ke OSPF ya. Oke, kita lanjut ke encapsulation. Di sini kita masukkan dulu, kita lihat di sini kabel yang menggunakan 6/0. Kita ketik int a 6/0 titik 4. Nah, di sini kita masukkan pilar 4. Nah, di sini kita encap dot view lalu 4. Kita masukkan IP-nya IP8 192 168 4.0 titik 1, langsung 255 lalu kita exit. Sama seperti awal, kita masukkan 5, lalu encapsulation ini ganti 5, lalu IP8 ganti 5, lalu kita exit. Nah, di sini kita masukkan ke network, masuk dulu ke route OSPF. Kita masuk ke 3, lalu masukkan network 192 168 4.0 lalu sama emasnya 255 area kosong. Nah, jadi kita masukkan juga yang area 5-nya, lalu kita exit. Nah, di sini kita do show IP root. Kita lihat, nah di sini untuk 4 dan 5 sudah connected ya. Kita cek juga di IP yang selanjutnya. Kita cek dulu IP root. Nah, di sini untuk 1345 sudah masuk ke OSPF ya. Nah, sini kita coba mengirim pesan dari PC yang satu ke 2, kita coba sukses. Lalu PC yang kedua ketiga apakah sukses? Kita coba lagi. Kita dari router dari PC ke sini sukses, relate dan in progress. Nah, harusnya di sini tuh kita sudah berhasil, tapi di sini kita tidak tahu. Coba di sini ya, kita masukkan dulu ke mode terang, enable configuration T, lalu kita int FAC kabelnya 011 lalu switch MOACC switch mode tracking. Nah, di sini kita coba dulu, kita exit aja, kita percepat. Nah, di sini sudah hijau, kita coba mengirim, apakah sudah berhasil? Lihat sukses ya. Kita coba mengirim ke sini, berhasil dan sukses. Nah, berarti jika kalian belum bisa dari PC yang router 1 2 3 mengirim ke switch yang ini, jika belum bisa, kita masukkan dulu ke mode trunking untuk switchnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang tidak jelas. Kalian bisa nonton aja videonya tanpa saya mendengarkan suara saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.